kembali Hanof TV Nauska. Terima kasih yang klik video ni dan terima kasih juga mendukung sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi untuk topik kali ini macam biasa kita tahu permasalahan ini bukan setakat dari tahun lalu, memang dari tahun ke tahun sebelumnya juga masih menjadi perbincangan dan sekarang ini isunya bangkit kembali. Mana kita tahu orang Malaysia sekarang ni resah bahasa gaul ataupun bahasa Indonesia mula menguasai Malaysia. Ini cerita betul ya, bukan cuma orang tuanya tapi anak-anak sekolah, anak-anak bocil semua tu tahu bagaimana bicara dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya, tapi banyak pihak yang tidak menerima. Kan menurutku itu adalah salah satu contoh yang baik guys ya, bukan cuma kita belajar bahasa sendiri tapi mempelajari bahasa orang lain. Daripada Garuda Zone, orang Malaysia resah bahasa gaul Jakarta kuasai anak mudanya, identitas negara perlahan hilang. Sampai begitulah ya. Tapi kita tahu Malaysia ni dia satu Malaysia, bukan setakat Malaysia, China, India. Jadi mau katakan identitas negara itu hilang juga susah sebenarnya guys. Aku juga tidak mengerti kadang-kadang. Tak payah lama-lama. Let's go to the video. Let's go. Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada. Macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja, anjay. Bantai mereka. Banyak lagi. Macam mana juga, satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Betul? Yang satu lagi gara-gara si Susanti di Upin Ipin ndak lama ni aku cari dia ni, aku colik dia ni. Upin Ipin dipersalahkan ya guys ya. Kasih apa dong? Kamu anak sih. Kamu anak siapa? Apa anak babaku? Kasih hidung dong. Kamu nanya. Kamu tanya. Biar aku cari tahu ya. Ush. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang memiliki banyak kemiripan. Hal ini dikarenakan kedua negara berasal dari rumpun yang sama. Namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya, seperti jumlah kosakata hingga logat uniknya. Anak muda Malaysia kini justru lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka, ketimbang menggunakan bahasa mereka sendiri. Penasaran? Yuk simak ulasan mengenai fakta unik bocil Malaysia fasih bahasa Indonesia berikut ini. Aku rasa mungkin dah tertukar budaya kot. Sebab kalau dekat Malaysia ni banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, aku jumpa sama anak buah ataupun sepupu aku, ni ngomongnya ikan cupang. Aku cakap lah ikan cupang apa? Rupanya ikan laga. Satu hari tu dia keluar daripada rumah nenek aku, dia cakap, Pak polisi. Aku salah. Kalau kita orang selalu macam polisi je tu. Aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Ya kalau di sana banyak nonton Upin Ipin. Kalau di sini menurutku ini bahasa Indonesia ni dia sangat mudah untuk dipelajari, khususnya anak-anak yang memang suka bahasa Indonesia. Tapi terbalik dengan bahasa Indonesia, ketika di Indonesia malah mereka tidak memahaminya. Betul atau tidak guys? Nonton Robloxnya kan orang Indonesia aja kan. Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Masa itulah semua bahasa dia nak kan. Masa Upin Ipin cakap kan. Ada satu cerita. Hari tu waktu raya lepas, Ella jumpa dengan seorang kawan Ella ni. Dia guru tuition English dan dia ada seorang anak perempuan umur 6 tahun lebih kurang macam tu. Ceritanya macam ni. Waktu kelas, mama dia suruh anak dia ni pergi tengok cerita YouTube dekat YouTube tau. Sebab waktu mama ada kelas online, jadi anak dia tak boleh kacau. Then before the class, mak tu jumpa dengan Arisa. The mom said like this, Arisa, later when I got a class, you get into your room and you watch a story that you want to watch. Later I will ask you need to share what story I'm telling about. And then class pun start. Arisa pun masuklah bilik dia. After 2 hours kan, tapi guys, Arisa tapi menurutku ya ini pertukaran bahasa ni, ataupun mungkin Malaysia terlambat menanamkan jiwa kebangsaannya kepada rakyat sendiri, apapun sukunya, sebagai pondasi yang berbahasa. Beza dengan Indonesia. Kita tahu kalau kita ke Indonesia, satu negara Indonesia tu harus tahu bahasa Indonesia. Bukan cuma di Malaysia ni yang mungkin menerapkan bahasa Inggrisnya campur aduknya, sampai kan mereka lebih suka berbahasa Indonesia full daripada harus berbahasa Malaysia yang ada campur aduk bahasa Inggrisnya. balik dengan mama dia. And then suddenly, this is totally beyond what her mom expected. You know what she said?
Say like this, ya ampun mami, aku lagi ketiduran, maafin gue ya. Mak dia apa lagi gelak lah sungguh-sungguh. Mak dia expect anak dia tengok cerita Inggeris, but suddenly she is watching Indonesian story. I've been thinking so many parents can relate this story because ramai orang Malaysia sekarang, terutama anak-anak muda yang kecil tu kan, biasa tengok Indonesian version kartun, betul tak? And I think you should proud of this. Sebab apa? Kita dengan Indonesia ni adalah serumpun. Bahasa kita lebih kurang sama, cuma ada certain word lah yang berbeza. Contohnya macam ketam, kita panggil ketam, dia panggil kepiting. Kita panggil baldi, dia panggil emper. Oh, for your information, kalau nak tahu, otak yang mampu menguasai banyak bahasa adalah satu jenis kecerdasan yang korang patut banggakan. Biasanya orang gelar benda tu adalah polyglot, di mana dia boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Bahasa adalah satu seni, tak kisahlah boleh bahasa apa, Inggeris ke, Mandarin ke, Jepun ke, Korea ke, Indonesia ke, Jawa ke. You should proud of it because bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Bila kita boleh berbahasa dengan elok, orang boleh faham apa yang kita nak, dan di situ komunikasi berkualitas. Teman-temanku dari Malaysia malah ngomong sama aku pakai bahasa Indo. Pas aku cuba ngomong bahasa Melayu, mereka malah nyuruh pakai bahasa Indonesia. Okay, mereka tidak faham guys. Stay kat Malaysia tu, tiap-tiap hari mereka nonton sinetron. Sebab itulah dia orang faham apa yang orang Indonesia cakap. Seem like sama je macam orang Indonesia tiap-tiap hari nonton Upin Ipin, Boboiboy pada zaman dahulu. So mestilah kita mestilah orang Indonesia faham kan apa orang Malaysia cakap. Macam tu lah. Halo Indonesia, Malaysia, korang tahu tak? Tengok ni, pakcik ni orang Malaysia tahu. Dia boleh bercakap bahasa Indonesia. Menurutku ini lebih bagus ya kalau sebetulnya kita tu bisa menguasai bahasa asing. Contohnya Indonesia yang mana kita tahu selagi penting untuk penggunaannya dan tidak membuatkan sesuatu menjadi buruk, jadi tidak apalah ya. Walaupun dia orang Malaysia tapi dia cakap Indonesia, mungkin satu hari nanti dia kalau kemana-mana senang lah ya, senang bertutur. Apalagi dari kecil tidak diajarkan sama sekali dan tahu melalui media-media masa. Tengok tu dia typing. Enggak masalah Roy, meskipun saya orang Malaysia, tapi saya bisa ngomong bahasa Indonesia karena saya menghargai banget, karena kita adalah negara yang serumpun. Tengok tu, dia pandai bahasa Indonesia. Lepas tu, tapi kenapa kalau kami orang Indonesia yang bekerja di Malaysia yang mahu belajar bahasa Melayu, lepas tu korang marah? Lagak sangat kau ni pakai bahasa Melayu, lagak sangat. Padahal kita menghargai, lepas tu nak belajar. Itu yang paling penting, nak belajar. Belajar tahu, ya. kalau datang ke Malaysia merantau tapi tak belajar bahasa Melayu Malaysia, itu message Roy pada orang TKI di Malaysia. Mari saya beritahu guys, ini ngakak sih, anak-anak muda di Malaysia lebih fasih dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Hal ini di pikiran mereka, anak-anak Malaysia terlihat lebih keren jika bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan ada komentar orang tua yang menegaskan kepada anak-anaknya bahwa Perdana Menteri Malaysia saat ini masih Ismail Sabri, bukan Joko Widodo. Jadi anak-anak di Malaysia terpengaruh oleh YouTuber dan influencer dari Indonesia guys. Tapi guys, menurutku ini sepatutnya Malaysia bangga lah ya, dimana orang-orang di sini faham dan fasih menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, di mana kita tahu apa yang kita bangga, di mana kita tahu Indonesia ni sangat-sangat bangga dan mencintai bahasa mereka. Bukan karena Susanti ya guys ya, kasihan gitu sama Susanti, dimana lagunya sekarang viral dan sekarang dibawa ke isu ini. Jadinya Susanti merasa bersalah guys, dan sampai mau pamit juga guys balik ke Indonesia karena kejadian ini. Jadi kasihan guys, jadi jangan salahkan Susanti.